Salam Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana berkat-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau berfirman untuk setiap kami, memulihkan melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya. Pada pagi hari ini kita mau belajar mengenai damai sejahtera, di mana ini merupakan suatu hal yang kita perlukan setiap harinya. Dan tentunya ini merupakan suatu hal yang jadi kekuatan bagi setiap kita. Kita buka Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan baca ayat ini dari ayat 19 sampai 22. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22. Kita akan mulai 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Amin. Ya, ini merupakan suatu ayat di mana Tuhan Yesus telah bangkit dan kemudian ada murid-murid Yesus yang ada di suatu ruangan dan terkunci. Ya, jadi ada alasan terkunci itu karena ketakutan. Nah, di ayat ini Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-murid, dan ketika menampakkan diri kepada murid-murid itu, di situ merupakan hari pertama dalam satu minggu itu. Ya. Jadi Yesus bangkit dan menampakkan murid-muridnya, kemudian menampakkan kepada murid-muridnya hari pertama dalam satu minggu itu. Dan itu merupakan suatu hal yang kenapa ditulis, ada suatu makna yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau bagi umat Yahudi, Sabat mereka itu hari Sabtu. Jadi hari pertama mereka itu adalah Minggu. Berarti ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri, Yesus bangkit pada hari Sabtu. Bangkit dan menampakkan diri yaitu pada hari Minggu, hari pertama bagi umat Yahudi. Nah, kalau untuk orang Kristen, Sabatnya, hari rayanya untuk beribadah adalah hari Minggu. Dan sini Tuhan mau memberikan suatu pesan bagi setiap kita. Sabat itu adalah hari di mana kita beristirahat. Hari di mana kita menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita melepaskan semua aktivitas yang ada dan kita beribadah kepada Tuhan. Dan disitulah di mana hari Minggu, yaitu hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ketika murid-murid takut. Jadi ada satu hal yang ingin Tuhan sampaikan, bahwa hari pertama Yesus bangkit dalam satu minggu itu menjadi hari beribadah kita, menjadi hari peringatan kita, hari kemenangan. Dan di situ ada satu hal yang juga ingin Tuhan sampaikan, bahwa kalau umat Yahudi bekerja dulu baru Sabat, tapi Tuhan mengajar kita pada gereja perjanjian baru adalah kita bersabat dulu baru mengerjakan hari-hari kita, mengerjakan pekerjaan kita, mengerjakan aktivitas kita, bahkan pelayanan kita. Jadi ada satu hal yang ingin Tuhan sampaikan, jangan sampai kita melewatkan hari Sabat, karena itu hari pertama dalam satu minggu. Jadi hari ini, hari Minggu adalah hari pertama dari satu minggu itu. Jadi bukan hari yang ketujuh. Hari yang pertama itu adalah hari Minggu, hari yang ketujuh itu Sabtu. Jadi kita harus paham bahwa saat ini hari pertama kita beribadah adalah hari di mana kita bersabat.
Hari di mana kita menerima berkat Tuhan secara spiritual, secara rohani, kita mendapatkan berkat rohani. Bekal kita dalam 1 minggu ini mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Nah, terkadang orang-orang ini meninggalkan hari Sabat sehingga kehilanganlah kekuatan spiritualnya, kedamaian spiritualnya hilang, sehingga dalam 1 minggu itu tidak memiliki kekuatan atau dasar untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk sekolah, bahkan untuk pelayanan. Yang kita harus tahu bahwa hari ini merupakan hari kemenangan Tuhan, dan Sabat memiliki arti bahwa kita harus berhenti. Berhenti itu bukan berarti kita nyepi, diam, tidak ngapa-ngapain, bukan. Berhenti untuk mengabdi, berbakti kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, murid-murid Tuhan, yaitu di kondisi mereka sedang takut oleh orang Yahudi. Kenapa takut? Takut disandra, takut ditawan, karena Tuhan yang mereka percaya ini tidak ada, bahkan mayatnya hilang. Jadi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu bangkit. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu menepati janjinya. Di tengah-tengah ketakutan, Yesus datang. Di tengah-tengah ketakutan, Yesus mengalihkan perhatian mereka. Jadi dikatakan di situ bahwa mereka ada di tengah-tengah, ya, dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Ketika murid-murid Tuhan berkumpul dalam satu rumah, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ingat bahwa yang di tengah-tengah kita itu jangan sampai ketakutan kita, kekhawatiran kita, gelisah kita. Tapi Yesus mau hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk memberikan yang namanya damai sejahtera. Nah, terkadang kita lupa, terlalu sibuk dengan ketakutan kita, khawatir kita, terlalu sibuk dengan kegelisahan kita, sehingga damai sejahtera itu teralihkan. Yang menjadi pusat kita janganlah hal-hal duniawi, ketakutan, kekhawatiran, karena dunia itu memberikan rasa ketakutan, memberikan rasa kekhawatiran, tetapi Tuhan memberikan suatu rasa damai sejahtera, sehingga Dia mau hadir di tengah-tengah dari kehidupan kita. Dan di situ juga dikatakan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, atau shalom. Jadi shalom ini jangan sampai menjadi hal yang lumrah, ya. Pokoknya sekedar ngomong shalom ke orang, ya. Padahal shalom itu jika dimaknai dengan hati yang percaya. Ketika kita berkata shalom dengan hati yang penuh percaya, dengan iman yang penuh, kita sedang memperkatakan firman Tuhan, mengucapkan salam damai sejahtera untuk saudara kita, untuk keluarga kita, untuk mungkin anggota keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk semua orang yang kita temui. Shalom. Berarti kita sedang memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan satu perkataan iman, ada damai sejahtera bagi engkau. Dan itu harus menjadi iman kita. Kita harus memaknai itu, bahwa yang berkuasa atas hidup kita haruslah damai sejahtera. Tuhan datang bukan untuk mencela atau menuduh. Ketika mereka takut, Tuhan bukan menuduh mereka. Loh, kamu kenapa takut? Kamu kenapa ragu? Kamu kenapa khawatir? Tidak. Tuhan datang memberikan damai sejahtera. Bahkan diulangi 2 kali. Di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dikatakan 2 kali damai sejahtera bagi kamu. Jadi ada 2 kali lipat berkat damai sejahtera bagi setiap kita, bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dan di situ juga Yesus menunjukkan ini aku, tangan yang berlubang, lambung yang tergores. Jadi menunjukkan bahwa ini benar-benar aku, kamu harus percaya. Ketika Tuhan menunjukkan hal itu, Tuhan ingin menunjukkan pribadinya. Kamu harus kenal pribadiku, supaya kamu menerima damai sejahtera. Ketika kita percaya kepada seseorang dengan penuh keyakinan, ketika kita dekat dengan dia, kita memiliki yang namanya keamanan, kebahagiaan, kenyamanan. Sama dengan Tuhan. Bagaimana kita mau mengenal damai sejahtera Tuhan kalau kita tidak mengenal pribadi Tuhan? Kalau kita tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita tidak akan mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Hidup kita akan hidup penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan. Mau ini gimana ya, ini gimana ya. Penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita takut untuk mengambil. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, di situ ada damai sejahtera Tuhan. Tuhan rindu
Dia rindu menyatakan pertolongannya, rindu menyatakan ini loh aku yang memberikan damai sejahtera sukacita. Tuhan juga rindu bahwa kita menjalani kehidupan kita itu dengan penuh percaya hari demi hari. Oleh karena itu, pengenalan kita akan Tuhan itu harus ditambah dan ditambah. Jangan sampai kita hanya hari ini beribadah, hari Minggu ini beribadah, kemudian Senin sampai Sabtu tidak beribadah. Kita beribadah itu setiap waktu, setiap saat. Kita menyanyikan pujian, kita berdoa setiap saat, kita membaca Alkitab. Dimanapun kita berada, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan juga rindu membuktikan firman Tuhan pasti digenapi. Ya, ketika dia menyatakan, ini loh aku bangkit, merupakan suatu perkataan Tuhan ketika dia masih sebelum penebusannya dia lakukan. Dia berulang-ulang kali mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus mati 3 hari dan bangkit. Dan Tuhan menggenapi, ini firman yang kusampaikan, aku genapi. Menyatakan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu kita tidak bisa lepas dari pembacaan firman setiap hari. Setiap pembacaan firman pasti ada makna yang bisa kita ambil. Setiap pembacaan firman pasti ada sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada kita. Itu janji Tuhan. Kita pegang firman Tuhan ya dan amin. Dan itulah membuat mata kita terbuka. Membuat mata rohani kita mengerti siapa pribadi Yesus yang sebenarnya. Ketika kita menerima pengertian yang baru, jadi mereka murid-murid Tuhan mengenal Yesus pribadinya, oh ini benar-benar Yesus, maka ada pengenalan yang baru dengan tubuh yang baru, dengan kebangkitan Tuhan, ada pengertian yang baru, dan pengertian yang baru ini membuat mereka bertobat. Jadi pertobatan itu dimulai dengan pikiran yang berubah dulu. Ketika pikiran kita berubah, maka di situ akan ada yang namanya damai sejahtera. Dan ketika ada perubahan, ada pertobatan, ada damai sejahtera, barulah kita bisa beraktivitas setiap harinya. Tanpa damai sejahtera daripada Tuhan, kita tidak bisa beraktivitas. Mau doa tidak bisa, hati takut, khawatir. Mau bekerja gelisah, tidak tenang. Mau sekolah juga galau, tidak bisa. Butuh damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera ini diucapkan, maksudnya adalah damai sejahtera ini mencakup tentang keamanan, kenyamanan, dan juga ketenangan. Jadi ketika Tuhan bilang damai sejahtera bagi kamu, maksudnya adalah ketenangan bagi kamu, kenyamanan bagi kamu, kesejahteraan bagi kamu, dan juga yang terpenting adalah kebahagiaan bagi kamu. Nah, berkat ini berkat rohani yang bisa didapat ketika kita mengenal pribadi Yesus. Ketika kita mengenal Yesus, bukan berarti masalah itu hilang. Ya. Orang-orang Yahudi masih mengejar mereka, tapi tidak ada yang namanya ketakutan. Cara pandang kita berbeda. Ketika ada masalah, kita memakai cara pandang kebenaran, cara pandang ketika kita sudah bertobat. Dan Tuhan memperlihatkan kepada umatnya. Artinya adalah Tuhan memakai segala cara untuk menunjukkan pribadinya melalui indera spiritual kita. Tuhan itu memakai apa saja untuk memperkenalkan pribadinya melalui indera spiritual kita. Lewat pendengaran kita akan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita melihat situasi kondisi yang ada. Dan semua dalam hidup kita harus memaknainya dengan pengenalan akan Tuhan. Melalui mata, pikiran, dan juga perhatian kita mengarah kepada Tuhan, maka ada yang namanya pembaharuan, pertobatan, maka ada yang namanya kedamaian, sukacita. Ketika melihat dunia, kita jadi takut. Tapi ketika kita melihat Tuhan, kita berpikir tentang kebaikan Tuhan. Kita menaruh perhatian kita, mata kita kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu. Ya. Dari situ ketakutan hilang. Masalah boleh ada, situasi yang tidak menentu ini boleh ada, tetapi hati kita teguh di dalam Tuhan. Dan kita percaya di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Dan ketika mereka sudah bertobat, mengerti pribadi Yesus, mengenal, Tuhan bilang, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Dan disinilah terjadi yang namanya murid-murid menerima Roh Kudus. Ketika
mengenal Yesus, ada perubahan pikiran, membuat kita bertobat, dan kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus sekarang tinggal dalam hidup kita. Bagi kita yang mengenal Dia, bagi kita yang berubah dan bertobat, ada Roh Kudus yang menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus Kau berikan untuk setiap kami, untuk menolong kami, membuat kami selalu ingat akan Engkau, membuat kami damai sejahtera, membuat kami sukacita. Dan ketika dunia ini tidak menurut Tuhan, kami percaya Engkau tetap Tuhan yang selalu menyertai kami. Kau berkati setiap kami, Kau lawat setiap kami, Kau berkati kami selama 1 minggu ini Tuhan, dengan berkat damai sejahtera daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.